Selamat sore buat Bapak Ibu semua yang ada di ibadah doa MHI saat ini. Saya perkenalkan diri, nama saya Sondang Marbun. Saya berasal dari Kota Medan. Saya di sini penyintas kanker nasofaring dan saya didiagnosa di tahun 2022. Awal dan gejalanya saya batuk pilek selama 1 bulan. Dan di akhir bulan saya mengalami mimisan. Keluar darah dari hidung dan mulut dan cukup banyak. Dan saat itu saya disarankan untuk cek ke dokter THT di rumah sakit. Dan saat itu saya langsung ke THT dan di komputer hasilnya ada sedikit benjolan di belakang hidung. Di sini ya, di belakang hidung. Jadi waktu itu saya disarankan untuk melakukan biopsi. Tapi waktu itu saya tidak mau, saya takut. Tapi akhirnya saya harus jalani. Dan waktu saya dibiopsi dan keluar hasilnya, ternyata hasilnya adalah kanker ganas. Namanya kanker nasofaring. Dan saya itu mendengar kata dokter saya seperti sambat petir. Tidak mungkin saya mengalami kanker. Karena saya menjaga pola hidup sehat, makanan sehat juga. Tapi kenapa bisa seperti ini gitu. Dan waktu itu kata dokter, ibu harus menjalani kemoterapi dan radioterapi katanya. Dan saya masih waktu itu bukan langsung mau ya. Saya masih berpikir, saya tahu efek kemo saya lihat-lihat di internet banyak sekali efeknya. Semua tubuh kita sel-sel yang sehat pun semua dirusaknya. Jadi saya masih berpikir untuk menjalani kemoterapi waktu itu ya. Tapi ada seorang pelayan Tuhan dari gereja kami datang ke rumah. Kebetulan dia juga penyintas kanker. Dia kanker payudara ya, maaf ya, saudara. Disarankannya dan memberi kedukungan kepada saya. Ibu harus kemo. Tidak apa-apa, saya sudah menjalani. Semua berjalan dengan baik katanya. Itu bisa kita lalui. Ibu harus kemo, jangan dibiarkan, jangan lama-lama katanya. Oke, bulan depannya saya langsung kemoterapi. Mulai bulan 7 ya, bulan 7. Jadi kemo itu per 3 minggu kita kemoterapinya. Setiap 3 minggu kita kemo. Dan waktu itu sambil juga radioterapi berjalan selama hampir 6 bulan ya. Bulan 12 saya sudah selesai semuanya. Kemoterapi dan radioterapi. Dan waktu itu keadaan saya sangat lemah sekali. Saya hampir menyerah dan tidak sanggup lagi. Saya bilang sama dokter, dokter, saya tidak sanggup lagi. Saya tidak mau lagi mengikuti semua radioterapi. Kan sebanyak 35 kali ya. Jadi saya waktu itu di 15 kali saya sudah lemah. Saya tidak bisa makan, Bu. Saya semua sudah luka semuanya. Jadi saya lemah, tidak apa Bu. Ibu harus kuat katanya. Ibu harus semua jalani katanya. Ibu harus pasang selang dari hidung untuk makan katanya gitu. Saya tidak mau dokter, saya bilang. Ibu harus mau biar ibu sehat katanya gitu kan. Karena dukungan suami, mertua juga semua. Jadi saya jalanlah semuanya itu pasang selang di hidung selama 2 bulan. Dan akhirnya selesai kemoterapi dan radioterapi sampai bulan 12 tahun 2022 ya. Semua selesai. Jadi waktu itu dibilang dokter, ibu harus cek kembali setelah 3 bulan nanti ya. 6 bulan dan 1 tahun. Jadi waktu itu saya cek 3 bulan, 6 bulan, dan setahun semua hasilnya sudah bersih. Tapi di tahun 2025, saya cek kembali di awal tahun saya sakit ya dan oknome, saya lemah dan ternyata setelah di MRI di Medan, kata dokter ibu ada sedikit lagi kayaknya muncul benjolan di belakang hidung ibu lagi katanya, tapi kecil kata gitu. Tapi saya tidak bisa bilang apakah itu kansernya kembali atau gimana. Ibu harus biopsi kembali katanya. Karena saya mengingat biopsi yang lalu-lalu, saya takut. Saya tidak mau. Karena satu sekali ya. Saya tidak mau dokter, saya bilang itu. Jadi gimana Bu? Ibu harus biopsi biar tahu hasilnya, kata gitu. Dan
Dan kemudian saya berangkat ke Penang, mana tahu di sana bisa kami dikasih obat tanpa biopsi, saya pikir gitu kan. Ternyata di sana saya di PET scan. Itu sejenis MRI tapi lebih lebih bagus dari MRI. Semua hasilnya nampak semua ya. Jadi keluarlah hasil PET scan di Penang. Hasilnya memang ternyata ada muncul kembali kansernya di belakang hidung saya tapi kecil kata itu. Dan waktu itu dokter bilang ibu harus kemo selama 6 kali katanya. Nggak bisa dokter, hanya pakai obat saya bilang. Tidak bisa katanya. Karena saya ingat waktu kemo sangat sakit ya, sangat sulit sekali bagi saya. Ibu harus kemo bu, nggak bisa kata gitu kan. Dan ternyata saya tanya berapa biayanya dokter selama kemo, saya bilang mungkin habis 200 juta kata gitu. Hah, banyak sekali ya saya bilang. Ibu boleh pulang dulu ke Medan, kompromi sama keluarga boleh kata gitu kan. Jadi kami pulang sama suami ke Medan, diskusi dengan suami keluarga. Ternyata waktu itu tidak ada jalan keluar. Semua pada tidak punya duit, nggak punya uang kata gitu. Jadi suami saya sudah kita jual saja rumah kita ini, nggak apa-apa katanya gitu. Nanti kita pindah atau menyewa rumah kecil katanya gitu. Bagaimana nanti kita, saya bilang. Tidak apa-apa kata suami saya. Asallah kau sehat kata gitu kan. Dan waktu itu saya tetap berdoa, Tuhan berikan petunjuk apa yang harus kami lakukan. Apakah saya harus berubah atau bagaimana, berikan jalan Tuhan, saya bilang itu. Saya setiap hari berdoa, setiap malam. Itu hanya itu doa saya. Tuhan berikan aku petunjuk apa yang harus saya lakukan. Dan setelah 2 hari, doa saya dijawab Tuhan. Ada yang menelepon saya, satu gereja kami. Saya panggil dia, panggil Eda ya. Jadi Eda itu telepon saya sore-sore. Boleh saya ke rumah dah, kata ya. Boleh, aku bilang. Kenapa ada apa? Saya bilang. Enggak ada, mau cerita aja katanya. Oh, saya masih kerja, saya bilang. Nanti pulang jam 3 saya bilang gitu. Oke, nggak apa-apa dah, katanya. Datanglah dia ke rumah jam jam sekitar setengah 4 waktu itu ya. Datang ke rumah, dia cerita sama saya. Kenapa rupanya ada apa hasil kemarin di Penang. Kebetulan kami ada grup gereja, jadi dia tahu saya ke Penang. Kenapa hasilnya ada katanya. Ada muncul lagi dak. Saya harus kemo bagaimana? Iya, kami nggak punya uang dak, aku bilang. Karena di waktu yang lalu pun kami sudah punya hutang untuk biaya berobat saya, untuk biaya pemulihan saya bilang gitu kan. Dan anak pun masih kuliah. Udah ada pakailah uang saya katanya. Hah? Banyak lu udah bukan sedikit saya bilang gitu. Berapa rupanya katanya? Bilang dokter habis 200 juta bilang gitu. Nggak apa-apa dah pakai aja uang saya katanya. Nggak mungkin dah, aku nggak bisa bayar nanti, saya bilang gitu. Atau gini lah, peganglah surat rumah ini, belilah rumah kami ini, saya bilang. Enggak, saya nggak mau katanya. Jangan pakai surat rumah. Aku mau bantu Eda, saya nggak tahu kata gitu kan. Pokoknya Eda harus berobat ya kata gitu. Besok beli tiket langsung berangkat sampai gitu. Betul ini Eda, saya bilang. Saya nangis waktu itu, nangis saya. Tuhan, apa ini petunjuk Tuhan, saya bilang gitu. Terima kasih Tuhan, saya nggak tahu. Ini nggak terpikirkan saya bilang gitu. Karena keluarga saya sendiri, saudara kandung pun tidak mau bantu saya, padahal uangnya ada. Dan saya tahu, adik saya kerja di bank, dia punya duit. Dan banyak alasan, saya mau beli rumah, saya begitu-gitu. Tapi Eda ini datang, bukan famili, bukan saudara, dia datang membantu saya. Apa ini Tuhan yang memberikan? Terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Besok paginya, Eda itu nelfon saya, Eda sudah saya transfer uangnya ya, katanya gitu. Saya nangis kembali. Tuhan, begitu mujizatmu baik sekali kok Tuhan sama aku Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, saya bilang gitu. Dan akhirnya kami berangkatlah ke Penang. Dari kemo pertama sampai ke 6, semua berjalan dengan baik. Tidak ada masalah, tidak ada kendala, semua lancar. Saya bisa kemo, pulang pun saya bisa bekerja kembali.
Karena kemo kan per 3 minggu. Jadi kita ada waktu istirahat. Jadi saya pulang kemo paling 2 hari, langsung kerja lagi. Kebetulan saya kerja di puskesmas, jadi nggak boleh kita libur-libur ya. Jadi paling libur 2-3 hari dikasih dokter, saya masuk kembali bekerja. Puji Tuhan, sampai selesai kemo, saya sehat, bisa berjalan dengan baik semua sampai selesai. Kami juga perjalanan kami semua lancar, tidak ada kendala, semua diberikan Tuhan yang terbaik. Dan di bulan 11 selesai kemo, saya disuruh PET scan kembali bulan 11. Dan hasilnya puji Tuhan, hasilnya sudah bersih, tidak ada lagi cancer kata dokternya. Ibu senang nggak Bu? Sudah bersih. Senanglah saya dokter, saya bilang itu. Makasih banyak dokter, saya bilang. Terima kasih sama Tuhan Bu. Katanya gitu, saya menangis di depannya. Terima kasih juga dokter ya sudah bantu saya bilang. Malu tangan dokter, saya sembuh, saya bilang itu. Iya Bu, Ibu sudah sehat ya, jangan lagi stres, jangan lagi dipikirkan, Ibu harus semangat, katanya gitu. Waktu itu saya langsung plong, otak saya langsung plong, langsung tidak tahu lagi bilang apa. Terima kasih Tuhan. Saya itu pulanglah kami ke Medan, memberi kabar sama keluarga saya sudah sehat kembali. Puji Tuhan, kata mereka sama saya. Jadi selama saya pun pengobatan kemo ketiga itu ada tim luar SPOS ya. SPOS datang melalui tante saya sebenarnya. Tante saya perkenalkan nama Ibu Teti. Jadi hubungi saya. Jadi mereka kasih tiap minggu ada tim doa. Saya didoakan. Apa keluhan saya didoakan. Jadi sangat mendukung saya, makan semangat. Saya berserah kepada Tuhan semuanya. Semua berjalan dengan baik. Dengan dukungan mereka memberikan doa kepada saya, mendoakan saya, sehingga semua lancar dari kemo pertama sampai ke-6. Dan saat itu saya juga semakin dekat pada Tuhan. Apapun yang saya takutkan, apapun yang keluh-keluhkan, serahkan semua kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan kepada saya. Jadi saat itu saya nyatakan sembuh. Puji Tuhan, saya sangat senang, saya sangat bahagia. Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau baik bagi saya. Terima kasih banyak Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan buat penyertaannya, buat pertolongannya. Saya sanggup melalui semuanya ini. Kalau tanpa Tuhan saya tidak mampu. Terus terang aja saya tidak mampu. Pasti saya mengeluh, khawatir, tapi dengan pertolongan Tuhan saya semakin kuat, percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya di saat apapun itu. Dan saat ini saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan buat segalanya, buat pertolongan penyertaan Tuhan kepada saya. Dan juga saya memberi semangat bagi pejuang yang masih berjuang saat ini. Jangan berkecil hati, jangan lemah, tetap semangat, kuat. Yang pasti kita harus berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Apapun yang kita keluhkan, apapun yang kita rasakan, serahkan semua kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, dalam hal apapun itu, tetap berdoa, berharap pada Tuhan. Pasti Tuhan mendengarkan doa kita. Karena Tuhan itu adalah setia kepada kita. Dengan janjinya, Tuhan pasti setia mendengarkan apapun yang kita minta, apapun yang kita keluhkan, asal kita tetap juga setia kepada Tuhan, memuji Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Tetap semangat, tetap kuat, menjalani segala pengobatan, kita ikuti proses dari pengobatan dokter, dan tetap berserah kepada Tuhan, serahkan apapun yang kita alami, kita rasakan, berdoa, serahkan kepada Tuhan. Semoga Bapak Ibu yang sedang berjuang tetap kuat dan semangat ya, dan berserah kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Kita pasti disembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Semoga kita sehat semua. Amin.